Hai Sila. Gitu. Kenapa terbikin video ini ya? Karena jujur li kita itu nggak bisa tidur sampai jam begini. Ini udah jam wait jam 3:32 setengah 4. Kenapa kita nggak bisa tidur? Karena nggak tahu. Karena mungkin dari awal kita seniatin bahwa hari ini tuh nggak mau tidur. Ini sudah jam setengah 4 pagi dan mungkin kita itu ke trigger dengan suatu chat dari mem yang di grup proposal itu mem bilang tunggu ada motor itu mem bilang proposal aku kita pe proposal itu kita coba tapi proposal itu sebagus so ada di pelampiran lengkap kata-katanya itu loh kayak mungkin kita itu jarang ya dipuji tapi biasa aja sih kalau dibilang jarang nggak juga tapi ini kan kesannya itu tugas akhir dan di grup itu kan ada seluruh satu angkatan tuh dan ada juga kating-kating yang eh, baru akan mengerjakan skripsinya di angkatannya itu tahun ini. Jadi pas membilang baru ada 2 proposal eh, yang diajukan itu aku ngerti itu satu punya aku dan satu nggak tahu ternyata itu punya punya cutting yang dia ada masalah lah di tahun lalu jadi dia menyelesaikan skripsi tahun ini. Oke, terus tiba-tiba tadi Mem bilang begini, Nima deh itu di proposal ada di pelampiran apakah itu eh, lampiran wawancara pada saat di perusahaan. Oh iya Mem, itu merupakan lampiran wawancara di perusahaan sebagai penguat supaya tapi judul itu bisa dilanjutkan ke jenjang skripsi. Oke, terus saya bilang oke bagus sekali. Sobat sudah bagus sekali karena sudah ada data-data yang dilampirkan. Tapi kalau di proposal itu dia itu hanya sekedar kayak apa ya memang eh a- eh, ajuan kayak strukturnya skripsi menjang skripsi kayak landasan dasarnya lah kalau kayak mau buat rumah itu proposal itu merupakan fondasinya jadi untuk lampiran-lampiran data-data yang kami dapatkan di perusahaan itu jangan dulu dilampirkan dalam proposal tapi itu dilampirkan pada skripsi kecuali pada saat ujian proposal itu dosen-dosen nanya jadi saya itu bisa kita membilang kita itu bisa memperkuat dengan data-data yang sudah saya dapatkan gitu gak apa ya campur kita aku saya gak apa udah genting juga terus sebenarnya kita masih dilema karena membilang oh perbaiki itu artinya cuma hapus lampiran abis itu re-upload ulang ajukan ulang nanti mem udah mau buatkan untuk jadwalnya dan kemungkinan besar minggu depan itu kita mau maju kita kayak takut karena karena menjadi orang yang pertama maju itu bukan menurut kita itu bukan suatu yang wah tapi kita lebih ke duh ini gimana ya karena kenapa ya setiap kuliah itu aku kesannya itu jadi yang pertama ya tentu saja kesalahannya itu pasti pada orang pertama yang salah terus ya gitu loh orang pertama yang salah orang pertama yang merasakan trigger apa ya
yang pertama merasakan problem-problem yang sebenarnya orang-orang itu belum pernah rasain gitu. Kenapa tak bikin video? Mungkin lewat bikin video kita itu bisa jadi kayak lebih rileks. Tapi kalau untuk ini kita mau tidur jam berapa? Tunggu. Tapi HP lo bad by the way. Mas jaga cepet-cepet. Di mana, Lid? Nah, berkabar Mas. Ini kita mau terus sampai jam 5. Jam 5 ini rencana mau masak. Kita pengennya masak nih hari, jam segini, jam setengah 4. Tapi kasihan yang lain kan. Pada tidur kalau kita buat tunggu-tunggu rica, bawang, dan lain sebagainya. Terus kita masih dilema dengan kita LinkedIn, akun LinkedIn. Karena kita belum sempat edit tapi akun LinkedIn. Terakhir itu pas kita semester 1 atau semester 2 gitu. Dan selaut lamban waktu berjalan kan kita sudah ada pengalaman lah yang boleh mau taruh di LinkedIn. Jadi sampai sekarang kita masih mikir kita mau bikin tapi LinkedIn tapi belum. Kedua kita mau bikin pas foto. Ini nggak ada yang minta tapi kita mau cantumkan di LinkedIn. Ada yang mau bikin CV. CV itu kurikulum vitae untuk melamar pekerjaan nanti kan. Kita mikir kalau kita buat dari sekarang itu akan lebih lega daripada kita mau bikin pas kita sebelum melamar pekerjaan begitu. Dan yang membuat kita tergesa-gesa membuat CV itu karena kita tuh pengen magang di Kemenq, apa, Kanwil DJPB Sulawesi Utara. Nah dari Kemenq sendiri pada saat ini itu membuka kesempatan untuk mahasiswa aktif untuk magang di program Kemenq. Kita dilema karena kenapa? Karena di satu lain sisi kita masih mengerjakan skripsi karena proposal pun belum maju toh. Kita masih bingung. Ini udah tanggal 12 Februari, penutupan tanggal 18 Februari, penutupan pendaftarannya. Terus kita mikir, kita pakai laptop, di keyboard itu kan kita pakai keyboard yang eksternal ya. Itu pun besar. Kalau kita bawa kemana-mana itu agak ribet. Itu kita masih oke-oke aja. Tapi yang bikin kita mikir ulang itu kosnya. Karena kita lihat di maps di sekitaran kantor itu jauh kosnya. Jadi bahkan kita belum lihat kalau di sana ada kos. Kan biasanya kelihatan di maps ya. Ini enggak, lebih ke banyak ruko-ruko gitu. Jadi kita mikir kalau kita ke keterima itu tak mikir untuk biaya transportnya, terus pindahannya gimana, terus kalau aku ada bimbingan di kampus tuh kayak mana, kan itu perlu uang. Walaupun yang kita searching untuk magang Kemenq pada tahun ini itu dibayar sekitar 57.000 per hari. Itu nggak tahu kalau itu merata 57.000 atau bagaimana. Kan biasanya kalau lain daerah itu uang sakunya itu beda juga, dibayarnya itu beda juga gitu. Itu belum ada pemberitahuan yang resmi dari Kemenq sendiri, tapi sudah ada undang-undangnya. Kita mikir ulang, kayaknya kita nggak mau ambil ya. Begitu. Jadi sekarang kita mau apa ya? Mau fokus ke skripsi. Karena jujur bapakku udah buat, tapi kita itu akan merubah semua bab 4 karena itu kurang cocok setelah saya membaca-baca skripsi yang ada di kampus itu kayaknya kurang deh. Jadi kita mau revisi itu. Jadi untuk proposal sendiri itu sudah diajukan yang terbaru tadi, draftnya tadi
Terus untuk masalah PPT proposal sudah, tinggal dipelajari lagi dan juga buat di bab 4-nya gitu. Terus aku masih ada hutang sama MHD itu buat sertifikat. Untuk desain aku udah buat tadi, tinggal mencari tanda tangannya Pak Gede, itu aja sih, karena banyak yang udah minta sertifikatnya. Kenapa bukan Pupdok yang buat? Karena bukannya saya tidak mempercayai Pupdok, tapi mereka nggak bisa. Saya sudah mengajarkan ke mereka itu ya dasar-dasar Canva. Walaupun kita ini juga masih meraba Canva, tapi kita untuk basicnya kita oke. Kita bisa edit Canva. Kita bisa edit lah, ngedit bisa. Tapi nggak bagus-bagus amat, tapi bisa. Makanya kita udah ngajarin mereka. Ini ada nih satu orang kita udah ajarin, tapi dia nggak bisa, susah. Gimana ya? Makanya aku yang buat itu. Terus apa sih tapi keresahan sekarang? Itu aja sih ya. Buat siapa lah yang mungkin nonton kita sekarang ataupun kita di masa depan nonton Tape Diri, ya mungkin kita akan merasa jijik dengan kita lihat Tape Diri ngomong sendiri di sini di kos, di Hunter kos. Dan ini merupakan salah satu kita bicara untuk menghilangkan atau apa ya, mengeluarkan tapi isi otak. Karena mau cerita kemana lagi kalau nggak buat video kayak gini? Hmm, itu juga. Terus tapi keresahan kita mikir kenapa ya orang-orang itu selalu nanya ke kita kayak ini gimana caranya, minta tolong ini, minta tolong itu. Bukannya kita mau pamrih, nggak mau bantu mereka, tapi kadang kita mikirnya mereka itu datangnya itu kayak hanya untuk butuh gitu. Kayak nanya ini baru datang, nanya itu baru datang. Kita kayak kesel. Kita mikir gini, apakah kita selalu memberikan, maksudnya iya kayaknya kita terlalu berlebihan deh ke mereka. Kayak misal ditanya ini, kita harus langsung jelaskan, oh ini gini caranya, ini gitu caranya. Jadi kita mikir kayak apa kita terlalu berlebihan ya ngajarin orang. Makanya mereka itu terus datang-datang ke kita, bertanya-tanya ke kita. Kita senang bantu orang, tapi di satu sisi kita mikir kadang eh, kadang kita punya kerja, kita punya masalah atau tapi kerjaan pun sendiri belum selesai, mereka itu seakan-akan menuntut kalau kerjaanku itu dikesampingkan dulu deh gitu, mereka dulu. Tapi kan kita gini ya kayak iya kan kita dulu dong baru kamu. Nah akhir-akhir ini dulu memang aku kayak orangnya apa ya, people pleaser. Kak, yes yes girl, kayak Devi minta tolong ini, oke Devi kayak mana caranya, jelasin sampai ke akar sampai mereka tahu. Tapi efek efek positifnya ke kita itu ada, kita makin paham nih tentang apa yang kita pelajari karena kita mengulangnya ke orang lain, mengajarkannya ke orang lain. Tapi efek sampingnya itu kita kayak jadi apa ya, kita kayak ada tanggung jawabnya untuk mereka, untuk ngajarin mereka gitu loh, untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka. Sedangkan saya sendiri kan punya kehidupan sendiri, punya kepentingan sendiri. Ah, kita sudah mulai mikir tuh akhir-akhir ini. Sampai satu ketika kita begini, pagi itu biasanya sudah ada chat mas dari ya orang-orang lah, minta tolong ini itu, jelasin ini gimana caranya.
sedangkan kita masih mikirin kita urusan sendiri kan. Ih, terus kita sekarang sudah ada target, oke, kita akan batasi sebelum kita menyelesaikan kita pe tugas, kita mau mandi, kita pas sapu, kita mau masak makan, itu sudah selesai, sudah sudah clear tapi urusan, baru kita melayani mereka. Kalau belum, kita akan memprioritaskan diri saya sendiri, karena itu membuat saya semakin 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 bahagia gitu, kayak kayak lalu walaupun kita tapi kerjaan masih banyak nih, mereka udah ngechat ting 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 deh ini kita langsung balas, langsung oke, kita prioritaskan mereka. Tapi sekarang no, kita dulu. Oke, jadi ada plus minusnya sih, jadi jadi Devi itu aja sih. Terus apa ya, kita ketakutan karena kan kita mikirnya ini back ulang lah, kalau back ulang ini kita mikir kalau kita ikut magang itu kita bisa tambah-tambah pengalaman, jadi kita sudah terbiasa untuk berinteraksi di kantor. Tapi kendalanya itu uang, gimana dong? Tapi it's okay lah, kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk menutupi menutupi yang seharusnya kita belum ambil. Kita mikir kita mau ikut pelatihan-pelatihan lewat YouTube. Iya kan sekarang sudah ada tuh platform-platform ataupun orang-orang yang mengadakan pelatihan-pelatihan. Jadi kita ikut itu aja deh biar lebih hemat. Walaupun kita suka sekali mau magang di perusahaan-perusahaan di kayak Kemenkyu begitu, supaya kan ada pengalaman. Tapi gak apa-apa. Ini sudah jalan hidup karena percaya adanya hukum karma pala. Mungkin kita karma pala di kehidupan lalu tidak begitu bagus. Jadi sekarang saya terima kayak gini, tapi sudah bersyukur sampai saat ini kita masih boleh mau kuliah, walaupun dari semester 1 kita ada banyak cobaan yang kalau kita pikir-pikir kita kayaknya susah sekali deh di semester-semester awal. Tapi sekarang pun kita sudah mulai bersyukur, karena kalau kita tidak bersyukur, orang akan menjadi kayak stuck di situ-situ aja, nggak bisa gerak. Itu aja sih. Tapi kita takut, kita kalau ini abis ini mau kemana ya, kayak mikir dong, abis ini mau kemana, mikirnya tuh kayak ini tuh kalau abis kuliah, abis juga uang kitnya, habis juga beasiswa dari atasan. Ini kalau belum dapat kerja setelah lulus kuliah, ini uang kosnya dari mana? Kayak aku itu mikirnya kalau aku itu udah lulus kuliah itu, kita itu harus bertanggung jawab dengan tapi diri sendiri di rantau. Jadi kalau kita masih menetap di sini, kita belum dapat kerja, kita dapat uang dari mana? Masa kita mau minta ulang ke rumah? Kan enggak mungkin, tapi kita enggak enak. Jadi kita sih usahakan setelah kita magang proposal ini semulai-mulai mencari tempat kerja, makanya foto-foto dan juga kenangan-kenangan yang boleh kita mau upload untuk membuat kita citra di media sosial dan juga di LinkedIn itu naik dan bisa dilirik oleh perusahaan-perusahaan lain, itu akan ku upload. Sekian yapingnya hari ini ya. Thank you. Dadah. Thank you, Devi. Kita mau tanya terakhir ke Devi. Ini kan Devi menonton ya beberapa tahun, entah kita lulus wisuda atau bagaimana.
Mas udah pekerja nggak sih? Terus kerja di mana? Ya mau ngapain kerjaan itu seperti yang anda bayangkan nggak? Itu aja. Terus ini, udah punya pacar belum? Kata ini udah 21 tahun ini belum belum pernah pacaran. Thank you. Cuk sama